sekarang kita bakal balik lagi untuk belajar tentang accurate. Kalau sebelumnya kita udah bahas ya tentang minggu lalu modul penjualan sama modul pembelian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bakalan lanjut lagi. Pertama-tama kita biasa ya, karena ngelanjutin kita buka, open. Mulai kasus dagang, kalian pilih ya, habis itu kalian oke lagi. Nah, jangan lupa passwordnya biasa ya, supervisor. Nah, oke, kalau udah kita langsung lanjut aja. Nah, kemarin itu kalian udah selesai di 2 modul ya. Yang pertama itu ada sales sama purchase. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang yang namanya RMA. Nah, berdasarkan dari modul, RMA itu kepanjangannya itu Return Merchandise Authorization. Nah, RMA itu sebenarnya hampir sama kayak return, mau itu khususnya sales return. Nah, cuma di RMA ini lebih ada tahapannya lagi. Jadi antara sales return biasa sama RMA ini berbeda gitu. Jadi nanti soal itu juga biasanya dikasih tahu. Nah, kalau yang RMA ini biasanya terdapat dari ada 2 proses ya. Yang pertama itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu penginputan penerimaan barang yang rusak dari pelanggan. Nah, nanti jadi ada 2 kali, kita harus 2 kali kerja. Yang pertama itu kita harus input barang yang rusak. Nah, kayak gitu. Kalau yang sales return tadi kemarin kan kalau ada return nggak ada masalah ya, nggak ada proses penginputan penerimaan. Nah, kalau di RMA ini ada. Nah, yang kedua itu ada tindakan apa yang harus dilakukan sama barang rusak. Nah, yang pertama itu ada yang diperbaiki. Diperbaiki itu kalau misalnya barang rusak terus kita perbaiki. Habis itu ada yang namanya diganti. Jadi barang yang rusak tadi itu kita ganti sama barang yang baru kita ganti. Nah, itu diganti. Atau yang terakhir itu dibatalkan. Jadi barang yang rusak itu nggak jadi kita apa-apain, kita balikin lagi ke orangnya tanpa kita perbaiki maupun kita ganti. Nah, prosesnya sebenarnya itu doang. Nah, untuk itu kita langsung perhatian soal aja. Kalian bisa lihat di modul itu halaman 86. Kalian bisa cek di modul halaman 86. Nah, kita langsung lihat ya transaksi yang berkaitan dengan RMA. Nah, di sini pada tanggal 12 Oktober perusahaan menjual 10 unit tas pinggang kepada pelanggan 2 secara tunai dengan memberikan garansi selama 1 bulan. Garansi tersebut mencakup perbaikan penggantian tas dan penggantian tas dengan tas sejenis. Nah, kalau kayak gitu berarti kita harus buat dulu namanya sales-nya dulu ya. Kita buat sales invoice-nya dulu. Nah, kita pilih pelanggannya itu pelanggan 2. Habis itu PO nomornya kalian ikutin aja di modul. PO strip 110 ya. Di sini invoice nomornya 1010, kalian ikutin aja. Di sini 12/10/2010. Ship date-nya juga 12/10/2010. FOB shipping point, COD, kurir. Gudangnya gudang 1 ya. Nah, jadi kalian kalau ngerjain ini, usahain yang kuning-kuning itu harus keisi ya. Nah, kita langsung cari aja ya tas pinggang. Itu ada 10 pieces. 10 buah, harganya 7.300, tax. Oke, pastiin ya di sini inclusive tax sesuai dengan ini. Kalian enter terus sudah sampai ke bawah. Udah muncul ya angkanya benar semua ya. Pastiin sama kayak di modul. Nah, kalau udah kayak gini, karena ini tunai, jadi jangan lupa ya kalian langsung bikin sales receipt-nya ya. Nah, langsung muncul kayak gini ya. Nah, setelah sudah muncul sales receipt, jangan lupa kalian ganti ya tanggalnya. Pertama itu kalian isi dulu di sini, ikutin dulu 1001. Payment date-nya 12/10/2010.
dengan menggunakan kas. Tanggalnya jangan lupa di sini juga 12/10/2010. Nah, di sini udah otomatis ya, tulis ya. Kalian langsung klik aja kalkulator. Kalau udah langsung kalian second close. Karena udah ada, kalian langsung isi 1013 yang tadi. Nah, di sini langsung tulisan paid ya, berarti ini udah lunas ya. Kalau udah, kalian langsung save and close lagi. Nah, tapi ada selanjutnya tanggal 1 November. Pelanggan mengajukan klaim kepada perusahaan atas pembelian barang tanggal 12 Oktober 2010 untuk 5 unit tas yang rusak. Perusahaan menampung klaim yang kemudian akan diteruskan kepada produsen tas. Nah, ternyata tidak dapat diperbaiki dan produsen akan mengirimkan tas baru. Berarti di sini diganti ya. Ya kan kayak tadi yang ada 3 ya jenisnya ya, diperbaiki, diganti, sama dibatalkan. Nah, kalau ini berarti diganti. Untuk selanjutnya kita harus ngelakuin, karena tadi udah sales, sudah selesai, kita harus sekarang masukkan RMA-nya. Nah, untuk cara menginput barang penerimaan barang itu, kita harus klik yang di sini, RMA-nya dulu ya. Nah, di sini yang otomatisin aja angkanya. Atau kalian nggak perlu kalian isi ya, nggak perlu kalian ganti lagi, yang kuning udah otomatis, itu langsung kalian isi tanggal 1 November 2010. Nah, di sini estimated fix-nya itu kan dikasih tahu, nggak dikasih tahu ya berapa, biasa dikasih tahu sih berapa hari dia bisa ngeklaimnya. Kalau nggak, kita ikutin aja 7/11/2010. Nah, biasanya itu dikasih tahu misalnya 1 minggu setelah tanggal ini. Nah, itu nanti kalian bisa tahu ya sini tanggalnya berapa. Deskripsinya kalian isi aja pengembalian tas pinggang ya, sesuai dengan di modul. Nah, ini kalian pilih ya PT-nya, PT pelanggan 2 ya. Nah, habis itu item nomornya kalian isi, cari item nomornya sesuai sama yang dibalikin. Itu kan tadi tas pinggang, kalian pilih tas pinggang. Nah, invoice-nya kalian cari yang invoice nomornya. Kalau kalian bingung, kalian ikutin aja tanggalnya. Tadi kan tanggal 12 Oktober ya. Kalian isi. Atau yang nomornya 10/10. Kalian isi. Nah, di sini kalian isi pengembalian 5 unit tas pinggang akibat rusak. Nah, jadi ini adalah penerimaannya ya. Jadi kita harus nerima barangnya dulu. Kita langsung save and close aja. Nah, setelah itu tadi kan RMA ini untuk menerima barang. Nah, yang tadi tahap keduanya itu kita harus ngelakuin action dari yang udah kita terima. Barangnya gitu kita apain. Nah, bisa langsung kalian klik yang tadi ya, RMA action. RMA-nya langsung samain aja. Tanggalnya ya, di sini tanggal penerimanya tanggal 1, sekarang tanggal pembalian barangnya itu atau action-nya itu baru kita lakuin tanggal 9. Ini kalian isi ya yang ininya, RMA-nya berdasarkan RMA yang tadi. Kalau misalkan isinya 1001 tadi, kalian pilih 1101. Kalau di sini tadi kalian pilih 1000, kalian pilih 1000. Nah, technician-nya nggak perlu kalian isi. Nah, tadi kan diganti, maka kita pilih replace ya. Jadi ada 3 pilihan yang tadi saya bilang. Pertama, replace kalau dia mengganti, repair kalau misalnya dia memperbaiki, cancel kalau misalnya ditolak, returnnya itu ditolak. Nah, di sini udah otomatis ya 9002. Nah, kita pilih yang di sini gudang 1. Stock warehouse itu berarti barang ini dibalikin, barang yang diganti itu barang yang diganti itu berasal dari gudang 1. Nah, kalau untuk yang scrap warehouse-nya ini, barang yang rusak tadi, yang kemarin rusak itu kita taruh di gudang 2. Jadi kita ngambil barang dari barang 1, terus barang yang rusak tadi kita masukin ke gudang 2 ini, maksudnya kayak gini ya. Nah, di sini karena kita menggunakan atau mengganti barang, jadi kalian harus isi di sini ya. Kalian isi penggantian barangnya. Di sini kan tas pinggang yang diganti, kalian isi. Terus kalian pilih di sini 5 buah. Kalian enter aja terus. Nah, kalau sudah, kalian save and close aja. Nah, itu tadi udah selesai.
Nah, terus selanjutnya pada tanggal 9 itu yang udah tadi ya. Nah, karena kita sudah menggantinya, kita harus ngirimin barangnya lagi dong. Karena kita harus mengirimkan barangnya lagi. Maka kita harus, kalau pengiriman barang, kalian pilih sales ya. Terus di delivery order. Jadi, urutannya itu tadi kita nerima barang di RMA, kita menggantinya di RMA action, baru kita balikin lagi ke orangnya dari delivery order. Maka kita pilih delivery order ya. Pelanggan kita pilih pelanggan 2 ya, sama yang kayak tadi. Nah, kalau di sini kita baru pilih yang select RMA karena kita berdasarkan RMA yang membalikannya. Kayak pilih yang tanggal tadi ya, 1 November ini RMA-nya. Kalau sudah kalian oke, nah di sini kalian isi PO strip 190 1010, kalian samain aja 09/11/2010. Di sini pakai kurir gudang 1. Nah, kalau udah nanti kalian biasanya akan muncul kayak gini ya. Di sini ini berarti barang yang kita kirimkan ini. Nah, kalau udah kalian save and close lagi. Nah, kita langsung lanjut aja. Yang kedua itu, yang B itu kita langsung menjual lagi ya. Nah, di sini ada langsung kita disuruh langsung masuk ke sales invoice. Kita pilih lagi ya pelanggan 2 lagi ya. Di sini karena pelanggan 2. Nah, di sini kita langsung otomatis. Nah, di sini kita tanggalnya gantiin sesuai dengan di modul 14/10/2010 shipping point COD kurir gudang 1. Nah, di sini itu membeli tas punggung 10 pieces. Jadi kalian isi ya tas punggung 10 pieces ya. Harganya 700.000, sampai enter sampai SN-nya muncul di sini harus muncul. Nah, kalau udah di sini kalian pastiin lagi ya inclusive text itu jangan sampai lupa. Biasanya tuh kalau nggak kalian lihat di sini. Nah, kalau sudah selesai bisa langsung kalian, karena di sini tunai juga ya, maka kita jangan lupa lagi ya sales receipt-nya. Nah, kalau udah kita langsung masuk ke menu sales receipt-nya. Nah, di sini kas udah. Kita pertama langsung, kalau bisa kalian lihat dari yang paling atasnya dulu ya, kalian isi. Nah, terus di sini juga tanggal samain 14/10/2010. Di sini udah 700. Oke. Pasin lagi aja nggak apa-apa, klik kalkulatornya terus. Kalau udah langsung kalian save and close aja. Pasti di sini udah paid ya, karena di sini sudah lunas. Nah, bisa langsung kalian save and close lagi. Jadi, tahap sales invoice biasa ya. Seperti itu, nggak ada masalah. Nah, selanjutnya itu kita baru ada namanya RMA lagi. Nah, di sini di RMA mengajukan klaim atas pembelian tanggal 14 Oktober. Nah, setelah diproses, diperbaiki. Kalau yang tadi diganti, sekarang diperbaiki. Prosesnya sama, kita harus buka RMA-nya dulu. Untuk RMA, berarti kita harus menerima barangnya dulu ya, sama prosesnya. Nah, ini kalian isi yang 1002. Terus tanggalnya 02/11/2010. Estimatednya itu tadi berdasarkan soal aja kan ikutin. Di sini langsung aja ya pengembalian tas punggung. Di sini customer name-nya itu kalian pilih yang PT pelanggan. Di modul kayaknya ada kesalahan. Di situ kan harusnya yang pertama itu PT pelanggan 2, tapi yang bawahnya itu PT pelanggan 1. Jadi kalian fokus aja itu adalah PT pelanggan 2 aja terus ya. Jadi kalian tetap, walaupun di sini tulisannya PT pelanggan 1, cuma karena sales invoice kita berdasarkan dari PT pelanggan 2, jadi kalian tetap bikin aja PT pelanggan 2. Ya, jadi soalnya ada kesalahan ya di soalnya ya. Walaupun di soalnya tulis PT pelanggan 1, cuma kalau kalian lihat di modulnya itu ada PT pelanggan 2, jadi kalian pilihnya PT pelanggan 2 aja terus ya. Ya, masalah pelanggan ini nggak ada masalah sih, harusnya kalian tinggal sesuaiin aja, cuma karena di sini ada rancu, kalian pilih yang PT pelanggan 2 aja. Oke. Nah, kalian sudah pilih PT pelanggan 2, kita pilih item nomornya. Jadi kita yang barang yang dibalikin itu pilih tes bunga, kalian pilih. Nah, invoice nomornya
kalian pilih invoice yang tadi kalian ituin buat itu tanggal yang 14 Oktober ya, atau yang nomornya itu 1011. Jadi ini kalian harus hafalin banget. Jadi invoice berapa yang harus dibalikin. Di sini kalian catat aja, boleh pengembalian 2 unit tas punggung. Nah, ini adalah proses penerimaan barangnya. Jadi berulang terus ya. Kalian kalau udah nerima barang, kalian save and close aja. Nah, langkah yang kedua, baru kalian masuk yang tadi saya bilang harus di actionin dulu ya. Nah, kita langsung lanjutin aja. Di sini karena tanggalnya itu tanggal 10 ya, berdasarkan modul. Kalian isi aja, terus kalian pilih yang RMA nomornya itu yang RMA nomor 1002 ya. Berdasarkan ini technician nggak usah diisi. Nah, di sini tuh kan karena ada repeat ya. Jadi kalian isi repeatnya. Nah, ini nggak bisa diisi, nggak apa-apa. Nah, karena repair ini kita membutuhkan jasa perbaikan, maka di sini kita harus isi jasa perbaikan. Jadi gimana bedanya sama yang replace tadi? Kalau replace itu komponen yang digunakan adalah barang itu sendiri kan, makanya kita isi di sini adalah barang itu sendiri. Sedangkan untuk yang service, ketika terjadi service, maka itu harus ada biasanya ada jasa perbaikan tambahan. Nah, makanya kita di sini isi yang namanya jasa perbaikan. Nah, di sini kita isi kuantitasnya 2 sesuai unitnya. Nah, kalau sudah langsung kalian save and close lagi. Nah, bedanya sama yang replace tadi, kalau yang tadi di repair, diperbaiki, itu kan muncul namanya tadi kita jasa perbaikan. Nah, oleh karena itu kita harus juga memberikan tagihan. Jadi istilahnya kayak perbaikan itu butuh cost. Nah, cost itu kita tangguhkan kepada pembeli. Jadi kita kalau tadi barang itu kita langsung kirim, kalau yang ada muncul namanya barang itu juga harus di-delivery juga ya, mohon maaf ya. Jadi kayak barang itu kalau udah selesai diperbaiki atau selesai diganti, kita harus tetap delivery order juga. Nah, kalau kayak gitu pertama kita pilih yang delivery order dulu ya. Sama kita langsung fokus aja pakai pelanggan 2 aja terus. Nah, di sini kalian isi PO strip 102 10 12 10 11 2010 kurir. Nah, kalian di sini pilih yang berdasarkan select RMA ya, karena berdasarkan RMA. Kalian pilih berdasarkan oke. Nah, kalau udah di sini akan muncul ya jasa perbaikan ya. Nah, kalau udah nanti akan muncul seperti ini. Ini yang berarti barang itu yang tadi kita perbaiki kita kirim lagi. Nah, kalau sudah, karena yang tadi saya bilang asumsi dia jasa perbaikan itu ditanggung, maka kita harus membuat tagihan kepada pembelinya. Jadi kita pilih yang invoice. Nah, di sini udah otomatis ya semuanya. Di sini udah otomatis PT pelanggan 2, di sini PO, dia isi. Nah, di sini kalian isiin aja sesuai sama yang di modul. Tanggalnya tanggal 10 11 2010. Di sini shipping point ya. COD kurir. Nah, di sini ada harus kalian isi ya, yaitu unit price-nya. Kalian isi unit price. Nah, kalau udah, jadi ini tagihan yang akan kita kirimkan. Jadi ini harus dibayar NAT. Oh ya, karena di sini asumsi jasa perbaikan itu, kalau kalian lihat ya di sini jasa perbaikan itu tidak ada teksnya, jadi kalian langsung hapus aja di sini teksnya. Oke, jadi kalian sesuai lagi di soal jasa perbaikan itu kena teks atau enggak. Nah, karena di sini berdasarkan modul itu teksnya nggak ada, maka nggak perlu kalian isi teksnya itu T. Tapi kalau misalnya di situ nanti di soal itu teksnya ada, jadi kalian isi teksnya ada. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung klik aja. Karena di sini asumsi kita sudah menerima uang juga, jadi kita langsung sales visit. Nah, di sini dari PT pelanggan
2 ya. Kita sesuai aja PT pelanggan 2. Kita isi dari saldo di atas untuk memudahkan kita. Langsung aja kita payment date-nya kita isi 10/11/2010. Nah terus ini nggak ada masalah, tanggalnya kita ubah juga 10/11/2010. Terus ini 240, nggak ada masalah, kalian ini terus. Pastinya yang dibayar, kalau udah kalian save and close. Nah disini sudah tulisan PIT ya, kalian bisa langsung save and close lagi. Nah itu adalah yang save and close lagi. Nah jadi itu adalah prosesnya. Oke, jadi saya ulang lagi. Nah di sini biar kita menjelaskan proses RMA. Jadi kita pertama pilih RMA untuk menerima barang, RMA action buat pilih action yang kita lakuin, apakah di repair, di replace, atau dibuang, atau di cancel. Habis itu kita baru pilih sales, kita delivery order. Nah di delivery order ini kita langsung pilih sales invoice, baru sama sales receipt di dalam delivery order ini. Jadi seperti itu ya. Nah, lanjut lagi kita langsung ke transaksi yang ketiga. Nah, ini yang C ya, kalian baca di modul kalian. Itu pada tanggal 30, jadi kita harus buat sales invoice-nya juga, yang baru ya. Kita bikin sales invoice. Langsung aja, kita langsung bikin tagihan. Nah, ini kepada PT pelanggan 3 ya. Kalian sesuaiin, nah di sini price nomornya udah sama. Terus kalian pilih yang di sini 20/10/2010, 20/10/2010. FOB-nya shipping point, COD kurir, gudangnya pastiin sama. Nah di sini kalian pilih ya tas punggung. Ini ada 15 buah, harga sama, teksnya ada. Kalian tap terus sampai hasilnya muncul. Habis itu di sini 10.500.000. Sebenarnya totalnya 11.590.000 termasuk teks. Nah karena tunai maka kita jangan lupa sales receipt lagi. Nah kita pastiin samain tanggalnya aja 20/10/2010. Nah terus di sini cek date-nya juga sama ya. Terus ini udah otomatis ya. Langsung kalian save and close lagi aja. Di sini langsung muncul ya paid yang tadi. Kalau udah, kalian langsung save and close lagi. Nah, tapi prosesnya sama, ada proses RMA lagi. Jadi kita pilih lagi ya, yang RMA lagi. Ini form yang ketiga ya. Kalian isiin tanggalnya 10/11/2010. Estimasinya itu kalian samain di modul 17/11/2010. Nah, di sini pengembalian pas punggung, customer name-nya pilih yang ketiga ya, karena yang tadi salah tiga. Kita lihat item nomornya, kita lihat yang dibalikin itu kan tadi kan tas punggung ya, karena dia belinya tas punggung juga. Invoice nomornya kalian samain dengan invoice nomor yang tadi pengen dibalikin. Terus baru kalian isi pengembalian 5 unit tas punggung. Nah, kalau udah kalian langsung save and close lagi. Jadi ini kita sudah menerimanya. Berarti sama kayak yang selanjutnya sama yang tadi kayak saya bilang, itu pertama di RMA action. Nah, berdasarkan informasi itu ternyata nggak bisa diterima atau di cancel. Jadi kalian tetap harus isi. Tapi di sini kita isinya cancel. Nah, kalau udah cancel di sini, kalau udah kalian langsung save and close lagi aja. Nah, jadi udah di cancel. Nah di sini ada informasi buat kalian. Kalau tadi untuk yang RMA yang repair sama replace itu kita harus buat namanya delivery order ya. Di sini kita buat delivery order. Nah khusus yang cancel itu tidak perlu dibuat DO karena setiap aksi yang dibatalkan itu barang tidak jadi dikembalikan ke penjual. Itu berdasarkan yang ada di informasi di modul kayak gitu ya. Nah itu kalau untuk kalian mau baca di halaman 96 itu ada beberapa informasi yang bisa kalian baca. Di situ ada repair itu perbaikan, replace diganti, sama cancel dibatalkan. Jadi perbedaannya di situ ya.
Seperti itu. Jadi proses sama ya, tadi kita harus ada sales invoice dulu, baru nanti kita RMA, barang yang kita terima. Habis itu kita actionnya apa, ada 3, perbaiki, buang, sama diganti. Nah baru nanti kalian balik lagi, kalian harus kirimin barangnya dari order khusus repair sama replace. Kalau yang dia cancel, nggak perlu diganti dari ordernya. Nah, kalau sudah kan selanjutnya itu ada yang namanya modul selanjutnya ya. Kita lanjut RMA udah sampai situ aja. Selanjutnya kita ada cash bank. Nah, di cash bank ini sebenarnya ada 2. Gampang itu ada 2, ada deposit sama payment. Nah, kalau deposit ini adalah semua penerimaan uang, kecuali penerimaan uang dari customer. Jadi khusus di sini deposit itu jadi semua yang berhubungan sama cash tapi nggak berhubungan sama penjualan kita. Jadi kalau misalnya ada penerimaan pelunasan piutang itu nggak masuk sini ya. Tetap kalian harus masukin di sales receipt. Seperti itu ya. Nah di sini payment itu pengeluaran uang yang tidak terkait dengan perusahaan dengan aktivitas dagang kita atau aktivitas dengan supplier kita. Jadi dengan payment. Jadi misalnya kita yang kalian bayar gaji itu di payment semua. Kalau misalnya kalian membayar hutang, kalian tetap gunain purchase dan purchase payment. Nah di situ ya bedanya ya. Jadi 2 ini doang ya. Nah, lanjut aja kita langsung beli. Di sini ada beberapa contohnya ya. Pembelian aktiva tetap, ada pembayaran sewa dan lain-lainnya. Nah, kita harus pilih yang namanya payment ya. Jadi kalian di sini cash, sini payment. Ini untuk pembayaran di luar dagang. Atau kalian bisa di sini activities, cash bank, di sini payment. Di sini bisa ya. Sama aja ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung masuk ke kasus 1. Kalian bisa lihat itu di modul halaman 97 ya. Kita kasus 1 pada tanggal 1 November membayar sewa gudang ya 12 juta. Nah, karena ini nggak pengaruh sama supplier, jadi kita pakai modul yang payment di sini. Kayak ini saja. Nah, gini tampilannya ya. Nah, langkah pertama itu kita harus pilih namanya paid from. Nah, paid from ini adalah dari mana uang kita dikeluarin. Nah, karena kita berdasarkan modul itu kita membayarnya dengan kas Bank BCA, kalian pilih yang kas Bank BCA di sini. Nah, voucher number-nya itu sama aja 1000. Ceknya itu kalian isi sesuai di modul atau sesuai dengan soal 01/11/2010. Memonya itu kalian isi aja membayar sewa gudang sebesar 12 juta ya. Ini nggak apa-apa. Selama 1 tahun. Nah, PI ini adalah nama orang yang kita bayarin. Kita akan bayar si kategori lah ya, kita isi. Jadi urut dari atas ya. Nah, maunya tuh karena 12 juta, jadi kalian pilih yang 12 juta. 12 million ya, bisa kalian fit. Kalian enter. Kalian enter aja. Di sini account nomornya kita isi. Sewa dibayar di muka. Karena kita bayar sewa di muka ya. Nah, kalau kalian udah isi ini baru kalian klik kalkulator ya. Nah, kalau udah ini langsung kalian save and new aja. Untuk langsung kasus kedua. Nah, di kasus kedua itu ada membayar pokok utang kepada Bank BCA. Pembayaran dilakukan transfer rekening Bank BCA. Nah, di sini kan kita dikasih tahu kalau misalnya kita menggunakan kas Bank BCA, kalian pilih juga ya. Nah, ini langsung otomatisin aja. Nah, di sini itu langsung kalian isi tanggalnya juga ya. Ceknya nomor 9. Di sini tanggalnya 01/12/2010. Nah, di sini langsung kalian isi sesuai dengan detail pembayaran pokok utang dan bunga. Nah, P-nya itu kita bisa isi Bank BCA ya, karena kita berutang sama Bank BCA. Nah, di sini amount-nya itu 12 juta juga ya. Kalian tap atau enter, langsung kita pilih di sini. Nah, di sini ada 2 yang kita bayarin. Yang pertama itu ada utang bank, kalian pilih utang Bank BCA. Nah, di sini cuma 10 juta. Nah,
Nah, 2 jutanya itu kalian masukin ke beban bunga. Jadi di sini 12 juta itu terdiri dari 2 ya. Ada utang bank BCA sama beban bunga. Jadi langsung kalian pilih aja di sini, kalian isi. 12 juta ini terdiri dari ini, 10 juta dan 2 juta. Kalau udah langsung kalian save and close saja. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya proses pengeluaran itu kurang lebih seperti itu. Entah kalian mau beli barang atau kalian mau beli aset tetap, itu biasanya sama prosesnya. Nah, selanjutnya langsung kita namanya deposit. Jadi selain penjualan barang kepada customer, itu kita langsung pakai namanya deposit. Contohnya itu ada penjualan aktiva, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain. Nah, selanjutnya itu kita ada masuk ke tanggal 1. Oke, langsung masuk aja kasus 1 ya. Kalian bisa langsung lihat halaman 100 pada tanggal 1 Oktober ya. Menerima pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini langsung kalian terima aja di sini. Di sini karena kita nerima pakai kas bank BCA, kalian isi tanggalnya, kalian samain dari kalian isi 3 juta. Nah, di sini karena 3 juta terpendapatan, kalian isi pendapatan. Nah, gitu ya. Jadi prosesnya sama kayak gini. Kalau udah, kalian save and close aja. Itu jadi contoh untuk deposit. Sebenarnya nggak beda jauh ya antara deposit sama payment. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian membeli perlengkapan, kalian pilih payment kalau secara tunai. Seperti itu ya, kurang lebih fungsinya deposit sama payment itu. Tapi tetap kalian bedain lagi sama penerimaan dari pelanggan. Kalau penerimaan dari pelanggan, kalian pilih sales receipt. Kalau bayar hutang ke supaya kalian pilih purchase payment, seperti itu ya. Nah, kita langsung lanjut ke bab selanjutnya. Itu ada proses setting awal aktiva tetap dan pembelian aktiva tetap. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini fixed asset ini. Oke, langsung baca aja. Nah, secara teknis pengelolaan aktiva tetap ini berbeda dengan aktiva lancar, karena item ini merupakan nilai yang harus didepresiasi. Nah, pengakuan itu dulu kan kalau kita buat namanya jurnal depresiasi ya, yang itu depreciation expense pada akumulatif depresiasi. Nah, kalau khusus di Accurate ini, kita diberikan kemudahan. Nah, jadi kita nggak perlu bikin lagi jurnal itu, kita cuma perlu yang namanya period end. Nah, di period end ini, itu akan, misalnya kita isi period end itu misalnya akhir Desember nih. Nah, itu nanti akumulasi depresiasi itu otomatis bakalan pindah ke saldo di mana kalian period end. Jadi, misalnya kalian isi 31 Desember 2010 di sini, nanti saldo akumulasi itu karena otomatis mengikuti saldo akumulasi di tanggal 31 Desember itu. Jadi kalian nggak perlu buat lagi jurnal namanya jurnal akumulasi depresiasi. Seperti itu. Nah, di sini karena period end ini hanya boleh dilakukan akhir bulan doang ya. Nah, jadi di sini ada beberapa ketentuan. Seperti itu ya. Nah, salah satu ketentuannya apa? Kalau misalnya kita period end itu cuma boleh dilakukan sekali dalam sebulan. Jadi misalnya gimana? Nanti kita langsung sambil ada hubungannya sama fixed asset di sini. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, berdasarkan dari program ini itu merekomendasikan kalau adanya penggunaan akun perantara. Nah, jadi ya kita harus membuat sebuah akun namanya akun perantara, yaitu transaksi aktiva tetap. Nah, nanti fungsinya ini adalah sebagai akun perantara. Nanti kita lihat gimana prosesnya. Nah, proses pertama kita harus bikin dulu ya nama akun itu ya. Jadi kita pilih yang new. Kayak isi namanya ini, saldonya itu ada type-nya akun, ada current asset. Kalian isi aja 10 sekian, itu nggak apa-apa. Kalian isi namanya transaksi aktiva tetap. Nah, di sini rupiah, kalau udah langsung kalian oke aja. Nah, nanti di sini akan muncul ya namanya akun baru ya, di sini transaksi aktiva tetap. Di sini deh. Transaksi aktiva tetap. Nah, di
modul aktiva tetap ini kita ada beberapa modul ya, ada beberapa submodul. Yang pertama itu adalah pembelian secara tunai. Nah, kita akan mencontohkan gimana kalau kita membeli aktiva tetap secara tunai. Nah, langkah pertama itu kita harus baca dulu soal halaman 102, pembelian secara tunai. Nah, pada tanggal 1 Oktober PT Puyeng membeli mobil merek Sonda dari CV Sonda dengan harga 40 juta tunai. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke transaksi yang pertama. Itu kalian bisa lihat halaman 102. Nah, di sini pembelian secara tunai. Nah, ingat lagi ya, kalau kita melakukan pembelian atau mengeluarkan duit, berarti kita harus pakai modul payment di sini. Jadi kita pertama harus bikin paymentnya dulu. Nah, di sini tuh kita membayar dengan kas ya, di berdasarkan modul ya. Nah, cek nomornya kita ikutin aja. Tanggalnya itu tanggal 1/10/2010, membeli mobil merek Sonda dari nggak usah, kita langsung aja di sini CV Sonda. Nah, di sini sebesar 40 juta ya. Nah, di sini biasanya kalau di mobil itu langsung ke mobil ya. Nah, karena di sini itu khusus, jadi nggak bisa langsung ke mobil. Nah, makanya muncul kita harus menggunakan namanya transaksi aktiva tetap. Nah, biasanya di sini kan kita harus langsung isi ya nama aktiva tetapnya apa. Nah, cuma kalau khusus di sini akun mobil itu nggak bisa muncul ya di sini. Jadi kita harus menggunakan jadi kita nggak bisa langsung masuk ke kendaraan. Jadi kita harus masuknya ke transaksi aktiva tetap. Nah, jadi transaksi aktiva tetap 40 juta. Kalau udah langsung kalian save and close aja. Jadi itu ya, proses pertama itu harus kita lakuin itu. Nah, selanjutnya itu setelah kita melakukan pembayaran, nah kita harus dari transaksi aktiva tetap itu harus kita munculin di fixed asset di sini. Gitu. Nah, habis kita pilih new fixed asset ya. Kita harus membuat yang baru. Jadi kita harus input lagi fixed asset yang tadi kita beli. Jadi tadi baru transaksi aktiva tetap, sekarang kita harus munculin aktivanya. Nah, kita isi ya T0005. Jadi kita pilih yang sedan ya, mobil sedan. Di sini kalian isi 10 2010 10 10 2010. Oke, di sini mobil Sonda ya. Mobil Sonda. Kuantitas 1. Nah, di sini general. Ada, nah di sini kalian isi infonya ya. Di sini 5 tahun ya. Nah, di sini straight line method, kalian ikutin aja. Nah, di sini kalau untuk asset account, kalian pilih yang kendaraan, karena dia tipenya kendaraan. Nah, akumulasi depresiasinya itu kalian pilih yang akumulasi khusus yang si kendaraan. Jadi akumulasi penyusunan kendaraan. Nah, baru beban depresiasi and expense ini kalian isi yang beban yang kalian pilih ya. Jadi beban depresiasi ya, atau beban penyusutan ya. Nah, pastiin fixed assetnya ini nyala. Nah, setelah ini, kalau udah kalian, ini adalah informasi generalnya, umumnya nih. Selanjutnya kita masuk ke expenditure. Nah, karena tadi kita nggak langsung masukin ke kendaraan, kita taruhnya ke transaksi aktiva tetap. Nah, di expenditure ini adalah proses pemindahan saldo transaksi aktiva tetap itu ke saldo mobil yang tadi. Jadi lewat modul expenditure di sini. Nah, kalian caranya itu adalah kalian pilih di sini transaksi tetapnya ya. Jadi expenditure dari mobil itu kita dapat dari transaksi aktiva tetap. Nah, karena tadi nilainya 40 juta, kalian isi 40 juta sesuai dengan transaksi aktiva tetapnya. Jadi seperti itu ya, transaksi aktiva tetap fungsinya buat itu. Nah, kalau udah kalian di sini pasti akan muncul di sini ya. Asset cost itu muncul 40 juta ya. Accounting book value juga sama. Nah, jadi prosesnya ada dua, general sama expenditure. Kalau untuk nambah, kalau udah kalian set cost lagi aja. Nah, kalau udah, kita langsung masuk ke pembelian yang secara kredit. Nah, karena cara pembelian secara kredit, kita nggak bisa pakai purchase ya, karena purchase itu khusus barang dagang, sales khusus barang dagang. Jadi kita ke general ledger, kita pilih yang jurnal voucher. Nah, kita baca dulu ya. Di sini dia membeli merek mobil juga sama, dan informasi-informasi selanjutnya juga ya.
Nah, di sini kita langsung isi aja, kita langsung buka aja jurnal voucher. Nah, di sini kita langsung isi aja. Nah, voucher namanya kita isiin, samain aja dengan modul 1016 ya. Terus kita isi 01 10 2010. Pembelian mobil secara kredit. Nah, di sini tuh ada akun transaksi aktiva tetap juga di debit. Jadi harusnya kita kan jurnalnya aktiva tetap pada hutang. Nah, kalau di sini kita khusus ini kita transaksi aktiva tetap pada hutang. Dan isi 50 juta. Nah, di sini hutang toto. Nah, karena belum ada ya hutang toto, kalian buat lagi. Nah, di sifatnya hutang toto ini adalah long term. Jadi kalian pilih yang long term liability. Nah, di sini sifatnya hutang yang panjang, ingat 2 ya. 205 itu kalian isi aja, yang timpalnya 2. Terus itu namanya itu hutang toto ya. Hutang toto. Kalau udah langsung kalian oke aja. Nah, di sini bakal muncul hutang toto yang baru ini. Kalian tap terus enter. Pasti Anda pikir di sama. Nah, jadi ini ada jurnalnya. Biasanya kali jurnal kita misalnya mobil pada hutang toto. Nah, khusus di Accurate ini kita harus menggunakan transaksi aktiva tetap akun itu. Nah, kalau udah langsung kalian save and close aja ya. Nah, sama prosesnya setelah kita membeli kendaraan, kita harus masuk ke yang namanya fixed asset yang tadi. Kita harus new lagi, kita harus input lagi fixed assetnya. Nah, kita pilih di sini T006 ya, aset ke-6 kita. Kalian pilih yang sedan juga karena kita beli sedan. Nah, di sini kita tanggalnya itu tanggal 1/10/2010. 1/10/2010. Nah, di sini adalah sedan toto. Kuantitas 1. Nah, sama ya journal soal kalian isi. Nah, di sini karena disuruhnya 5 tahun, strike line method, kendaraan. Nah, di sini kalian cari beban penyusutan. Jadi samain ya di sini. Ini modul. Nah, sama dengan proses yang kedua, kita harus isi expenditure juga. Jadi kalau misalnya kita nggak isi expenditure di sini, nanti saldo transaksi aktiva tetap itu nggak bakalan pindah ke sedan ini atau ke kendaraan. Makanya kita harus expenditure. Nah, sama ya kita pilih yang transaksi aktiva tetap. Kita isi yang tadi 50 juta. Nah, nanti bukan muncul di sini aset kas kita 50 juta. Jadi transaksi aktiva tetap itu digunakan untuk memunculkan cost dari sedan itu. Nah, kalau udah langsung kalian save and close lagi aja. Nah, itu proses untuk penambahan aset tetap. Jadi prosesnya sama ya. Kita harus munculin transaksi tetap, baru kita pilih yang new fixed asset. Nah, ini agak sedikit berbeda. Yang selanjutnya adalah bab ke 14 itu adalah penjualan aktiva tetap, halaman 107 ya di modul kalian. Nah, kalau tadi kalian beli agak sedikit lebih mudah ya. Nah, di sini ada sedikit lebih susah, itu adalah penjualan aktiva tetap. Nah, di sini proses penjualan aktiva tetap itu menggunakan dua tahap aktivitas, sama kayak tadi kita beli ya, ada 2. Kalau jual juga 2 kali. Nah, itu plus pasang aktiva tetap di fixed asset list dan penerimaan kasnya, jadi ada deposit. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi kan kita pilih general ledger atau cash bank dulu, baru fixed asset. Nah, kalau ini kita balik, kita fixed asset dulu, baru nanti kita general ledger atau cash bank. Jadi prosesnya dibalik seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita pahami dulu. Di sini ada namanya period end. Nah, kita harus melakukan namanya period end dulu. Karena kalau kita nggak ngelakuin period end di sini, nilai di sini, nilai akumulasi penyusutan di sini. Misalnya kita lihat di sini ada akumulasi penyusutan bangunan ini, itu nggak sesuai dengan tanggalnya. Jadi misalnya kita pengen ngejual ini, misalkan terakhir kita period end misalnya terdiri kalau nggak salah bulan Oktober atau November ya. Jadi ini nunjukin adalah akumulasi penyusutan per bulan itu. Nah, sedangkan kita misalnya menjualnya bulan Desember, nah otomatis kita harus saldo ini harus per bulan Desember juga. Nah, makanya kita harus menggunakan period end di bulan Desember supaya saldo di sini itu adalah bulan Desember juga. Seperti itu ya. Jadi ini saldo ini akan berubah hanya jika kita period end.
seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu karena kita mengasumsikan kita akan menjual asetnya itu. Kalau kalian lihat di modul, kalian saya langsung jelasin aja, itu ada tanggal 31 Desember. Nah, otomatis kita nggak bisa pakai penyusutan yang di sini ya. Kita nggak bisa menggunakan penyusutan di sini, karena penyusutan di sini itu adalah bukan penyusutan tanggal 31 Desember. Nah, oleh karena itu kalian harus ikutin prosesnya dulu, karena dia menjual 31 Desember. Nah, kalian harus pilih yang period end dulu. Sini kalian pilih period end. Nah, di sini kalian pilih yang bulan Desember. Setelah itu kalian pilih di sini tahunnya 2010. Nggak ada perubahan rate-nya. Nah, di sini kasih tahu ya, kita terakhir kali itu September, berarti saldo yang 20 juta tadi itu adalah bulan September. Kalau udah langsung kalian oke aja. Nah, period end complete ya. Habis itu kalian cek di sini. Nah, lihat saldonya ya. Nah, di sini saldo akumulasi berubah ya, di sini 25 juta ya. Nah, ini artinya akumulasi penyusutan itu sudah per 31 Desember 2010, sedangkan yang 20 juta itu adalah per September 2010. Jadi harus tetap kita lakuin period end ya. Jadi kita sesuaiin kapan aset itu dijual. Jadi kita harus samain akumulasi penyusutannya itu kapan. Seperti itu ya. Nah, dalam transaksi ini kita menjual. Kita langsung aja, kalian langsung lihat di halaman 108, atau kalian bisa lihat ikutin dari saya. Nah, itu pertama kita harus buka yang namanya fixed asset. Kalau tadi kan kita buka general ledger atau cash dulu, kalau ini kita buka fixed assetnya dulu. Habis itu kita pilih yang fixed asset list. Nah, di sini ada ya listnya banyak ya, ada 6 ya dari aset yang kita punya. Nah, karena kita menjual punyanya si sedan yang ini, jadi kalian pilih yang sedan yang di sini, ya. Nah, kalian sesuai lagi itu tanggal berapa gitu ya. Nah, selanjutnya itu kalian harus klik yang namanya kalian double klik dulu ya. Jadi muncul seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu ada tulisan dispose. Kalian harus isi dispose-nya. Nah, di sini kalian samain tanggal 31 Desember 2010. Karena kita buangnya tanggal segini. Nah, di sini gain or loss itu kita masukin ke akun namanya keuntungan kerugian. Nah, di sini kuantitas yang kita jual satu. Nah, di sini aset selling karena kita menjual ya. Jadi kita isi aset sellingnya. Tapi kalau misalnya kita membuang doang, nggak nerima aset, jadi kita nggak perlu pakai aset selling. Nah, di sini karena kita menjual, kita isi 50 juta harga jual ya. Nah, akunnya tadi sama ya. Jadi kalau kita menjual itu tetap harus pakai transaksi aktiva tetap. Kalian tetap isi transaksi aktiva tetap. Kalau udah langsung kalian, ya seharusnya kan kita harus masukin ke kas ya. Cuma karena ini sama sistemnya nggak bisa langsung ke kas, jadi kita harus pakai transaksi aktiva tetap. Nah, kalau udah tulisan dispose ya. Nah, dispose ini nunjukin kalau misalnya aset kita tuh sudah di dispose. Udah di dispose. Nah, kalau selanjutnya itu kalian harus boleh langsung save and close aja ya. Nah, kalau udah kayak gini biasanya asetnya udah hilang, di sini nggak ada ya nama asetnya. Nah, setelah itu kita harus cek namanya, kita bisa lihat saldo transaksi aktiva tetap kita karena kita tadi udah buat. Nah, di sini ada ya saldonya 50 juta ya. Nah, di sini saldo 50 juta ini harus kita pindahin ke cash kita karena kita belum nerima uangnya, jadi kita masih di transaksi tetap tersebut. Nah, di sini deposit, kalian pilih cash, karena kita namanya berdasarkan cash, kalian sesuai dengan soal, isi tanggalnya, penjualan aset tetap. Nah, di sini maunya itu karena 50 juta ya. Nah, di sini baru kita menggunakan transaksi aktiva tetap itu. Jadi saldo yang tadi transaksi aktiva tetap itu kita pindahin ke kas karena kita nerimanya penjualan secara tunai, harus kan set and close.
Nah, kalian cek lagi di chart of account, kalian refresh. Nah, di sini transaksi aktif tetap 0 ya, tapi pindah ke kas. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau udah kalian langsung lanjut lagi. Nah, itu adalah untuk kita melihat penjualan transaksi aktif tetapnya. Jadi kita prosesnya sama ya. Kalau saya ulangin lagi dari fixed asset ini, kalian pilih yang mana mau di dispose. Jangan lupa dulu kita period end dulu ya. Period end di mana saldo itu yang pengen kita ketahui. Kita period end dulu. Nah, kalau sudah, kalian itu bisa langsung fixed asset list. Kita pilih yang mana mau di dispose. Proses yang sama, baru kita transaksi tetap itu kita pindahin ke saldo kas kita kalau kita menjual secara tunai, pakai account receivable kalau kita menjualnya secara kredit. Cuma biasanya untuk tunai sih, jadi transaksi aktif tetap itu harus kita cash juga, kita jadikan cash. Nah, itu adalah proses penjualannya. Nah, ini ada halaman 111. Itu ada beberapa informasi. Nah, di sini untuk pengenalan lebih lanjut tentang period end ya. Nah, jadi aktivitas period end itu adalah aktivitas yang sifatnya bulanan. Maksudnya gimana bulanan? Jadi proses period end itu hanya bisa dilakukan setiap bulan, maksudnya seperti itu ya. Nah, kadang kita period end misalnya kita bisa salah, misalnya kita period end itu bulan Januari 2011. Nah, kita bisa hapus period end itu. Jadi kita bisa menghapus period end itu supaya nggak jadi di Januari karena salah. Nah, caranya itu adalah kita klik yang namanya di sini, klik list. Tunggu, kita di sini list. Kalian pilih yang namanya general ledger. Kalian pilih general voucher. Atau kalian bisa lihat di sini yang di Nah, di sini ya, sewanya list, general ledger, general voucher. Nah, ini akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini filter by date-nya kalian hapus. Nah, di sini type-nya period end kalian pilih. Nah, di sini akan muncul yang namanya period end process for December. Nah, kalau misalnya kalian salah, misalkan period end process for Januari 2011, nah kalian bisa klik ini. Kalian bisa langsung klik, bisa kalian delete di sini. Kalau memang kalian salah, seperti itu ya. Dua-duanya ini ya yang kalian hapus ya. Maaf ya, jadi period end dan depreciation asset ini kalian hapus dua-duanya seperti itu ya, kalau misalkan kalian emang salah ngelakuinnya. Nah, kalau udah itu adalah proses untuk penjualannya. Jadi period end itu fungsinya itu lebih ke dua hal ini ya. Jadi pertama itu untuk memastikan saldo akumulasi penyusutan, yang kedua itu adalah memastikan saldo dari kurs mata uangnya, seperti itu ya. Jadi kalian kalau period end salah bisa diakalin dengan cara itu. Nah, kita langsung lanjut aja, kita langsung ke bab yang selanjutnya, bab 15. Itu ada yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu kita buat tetap namanya di jurnal voucher ya. Nah, jadi di jurnal voucher ini kita ada beberapa jenis penyesuaian. Yang pertama itu kita bisa lihat ya. Kita langsung isi aja. Nah, di sini tuh
Kalian langsung lihat halaman 113 ya, penyesuaian pertama ya. Nah di sini tuh kalian sama aja di sini nomornya nggak usah ganti, tanggalnya aja 31/12/2010. Nah di sini tuh deskripsinya penyesuaian. Kalian mau tulis AJP 1 juga nggak masalah. Nah di sini adalah penyesuaian gaji ya. Jadi jurnal itu ada beban gaji di debit ya. Karena kita belum bayar, makanya muncul utang ya, utang gaji. Karena di sini nggak ada, kalian bikin aja yang baru. OCA ya, CL sorry. Kita pilih CL, utang gaji karyawan. Kalian oke. Kalau udah langsung kalian save ini untuk KJP yang pertama ya. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk utang. Kalian selesaikan new aja. Nah kalau udah kita langsung penyesuaian yang kedua. Nah di sini kasus ini adalah perusahaan membayar sewa gedung dan bisa diakui sebagai beban sewa itu 3 juta. Seperti itu ya. Jadi di sini langsung aja kalian buat ya jurnal di sini 31/12/2010 ACP 2 kalian isi aja. Di sini jurnalnya sama ya. Jadi beban sewa 3 juta sama sewa dibayar di muka ya. Ini gak ada masalah ya, karena kayak biasa aja. Pasti debit kredit sama, kalau suka kalian save new atau save and close sama aja ya. Nah itu adalah beberapa contoh untuk jurnal penyesuaian. Jadi nggak ada beda, hampir nggak beda jauh ya sama yang sebelum kita perusahaan dagang kita pakai perusahaan jasa, itu hampir sama. Nah jadi itu aja beberapa hal yang harus kalian pahamin untuk. Nah ini ada beberapa sih yang harus kalian pahamin. Nah di sini ada financial statement. Financial statement di sini itu untuk menunjukkan laporan keuangan. Jadi contoh balance sheet, kalian klik. Misalnya kalian ingin menunjukkan balance sheet ya. Kalian pengen nunjukin balance sheet per terakhir ya 31 Desember 2010 itu kalian isi aja dan oke. Dan sini akan muncul ya di sini. Jadi seperti itu ya. Masih banyak ya, ada profit and loss, ada masih banyak ya di sini ya, ada accounts payable, vendor list, purchase payment ini. Jadi di sini adalah buat kita lihat dari report apa aja yang bisa kita buat. Nah, itu aja sih ya review dari sini ya. Untuk mungkin kalian kalau masih ada yang bingung boleh kalian tanyain. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang harus kalian pahami tentang PRT, mungkin masih banyak yang bingung. Intinya PRT itu adalah menyelesaikan saldo exchange rate ini sama akumulasi depresiasi. Nah jadi mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya kita beli aset tetap, kita harus PRT nggak sama kayak penjualan? Nah, jawabannya itu enggak ya. Karena kenapa? Karena kalau kita beli itu kita nggak berpengaruh sama penyesuaian ya, penyusutan ya, penyesuaian untuk penyusutan. Jadi kita nggak perlu bikin PRTN. Nah jadi kita PRTN itu khusus jika kita menemui masalah yang berhubungan sama penyusutan. Jadi seperti itu. Jadi karena kita beli nggak pakai penyusutan, maka nggak perlu kita PRTN. Tapi penjualan kan kita harus hitung ya penyusutan itu berapa. Maka kita harus PRTN seperti itu ya. Dan kalau itu ya seperti itu ya. Jadi itulah modul untuk kali ini untuk Lepsia 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih ya, terus belajar ya.